Assalamualaikum teman-teman. Di sini ada Faza. Ada Lulu. Ada Nurlaila Mandiri. Nah, kita di sini mau sharing-sharing nih buat teman-teman yang mau buka bisnis. Kira-kira e-commerce apa sih yang cocok? Apakah Shopee? Atau Lazada? Atau Tokopedia? Nah, sebelum kita bahas ke sana, yuk kita kenalan dulu apa itu Shopee, Lazada, dan Tokopedia itu sendiri. Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember 2015. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilannya dalam promosi dengan waktu yang sangat singkat. Karena pengguna Shopee juga tidak kalah banyak dari para pesaingnya. Tokoh penting di balik sejarah Shopee ialah Chris Tang. Chris Tang ini sendiri adalah pendiri sekaligus CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Nah, Tokopedia itu sendiri adalah perusahaan perdagangan elektronik dari Indonesia yang berdiri pada tahun 2009 dan didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Nah, kalau tadi Tokopedia dan Shopee udah, nah yang terakhir adalah Lazada. Lazada ini diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini nih teman-teman. Lazada Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara. Lazada juga sama nih dengan Shopee dan Tokopedia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih, Shopee itu apa, Lazada itu apa, Tokopedia itu apa. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, kelebihan dari masing-masing e-commerce itu tersendiri. Nah, kita mulai dari Shopee dulu ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada penggunaan melimpah. Dengan traffic yang banyak ini tentunya akan membuat bisnis kalian jadi lebih banyak yang lihat nih dan akan memungkinkan buat laku keras. Nah, yang kedua bisa upload hingga 9 gambar. Ini menguntungkan banget buat penjual yang ingin meyakinkan pelanggan atau mungkin teman punya banyak varian produk yang beragam. Nah, yang ketiga ada kolom untuk memilih varian. Jika produk kita adalah tipe yang memiliki banyak varian, fitur ini akan membantu banget nih, karena pembeli akan langsung memilih varian yang sudah disediakan tanpa harus menulisnya pada kolom keterangan. Yang keempat, terintegritas pada sistem pengiriman paket. Jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi nih buat nulis alamat penerima saat berjualan di Shopee. Karena ketika ada pembeli, sistem Shopee akan langsung terintegrasi oleh sistem pengiriman paket. Nah, yang kelima, banyak banget nih program yang menguntungkan. Contohnya itu kayak gratis ongkir nih. Ini pasti bakal berdampak banget nih sama penjualan suatu produknya. Dan yang keenam, itu ada fitur-fitur penghargaan untuk para penjual. Salah satunya yaitu Star Seller. Jadi teman-teman bisa dapat keuntungan jika menjadi Star Seller. Contohnya, produk-produk teman-teman nih akan lebih sering dipromosikan oleh Shopee. Jadi toko kita juga akan lebih dipercaya oleh pelanggan. Kalau banyak yang percaya kan pasti banyak juga nih yang bakalan beli di produk kita. Yang ketujuh yaitu Shopee beri koin gratis untuk para pelanggan yang kasih review. Ada sekitar 50 koin Shopee yang akan diberikan kepada pembeli jika mau mengisi penilaian produk serta menambahkan foto setelah barang sampai. Dengan adanya hal ini, kita jadi nggak perlu pusing-pusing lagi nih. Gimana sih caranya biar pembeli ini ngasih bintang dan review pada produk kita? Nah, selanjutnya ada kelebihan Tokopedia. Yang pertama itu ada tampilan aplikasi yang segar. Tentunya yang biasanya didominasi oleh warna hijau. Jadi memiliki kesan agar lebih simpel dan tentunya bisa memanjakan mata pengunjung saat mencari produk. Yang kedua ada gratis pembuatan toko. Saat pembuatan toko, penjual tidak dipungut biaya apapun, alias gratis ya teman-teman. Nah yang ketiga ada loading website cukup ringan, terutama pada saat mengakses halaman toko. Yang keempat, ada tampilan produk minimalis namun informatif. Yang kelima, ada akses ke penambahan daftar produk sangat jelas. Selain itu, pilihan kategori sangat bervariatif dan adanya fitur harga grosir. Nah, yang keenam adanya fitur pre-order atau cocok buat produk yang butuh pemrosesan lebih lama seperti barang impor. Yang ketujuh ada pilihan pengiriman beserta biaya tambahan yang dikenakan. Yang ke-8 ada transfer saldo ke rekening terbilang cepat yakni hanya butuh 2-3 jam dan maksimal 4 jam. Yang ke-9 ada waktu pemrosesan pesanan yang cukup lama antara 5-7 hari sejak invoice masuk, jadi lebih tenang. Yang ke-10 ada keamanan akun sangat bagus karena
harus disertai kode OTP saat memproses transaksi. Dan yang terakhir ada dapatkan tips-tips dan informatif yang inspiratif guna meningkatkan penjualan toko kita. Dan yang terakhir, kita akan bahas kelebihan Lazada. Kelebihan Lazada itu ada 3. Yang pertama, basis pengguna yang lebih besar dibandingkan para pesaingnya. Mengingat fakta bahwa Lazada memiliki salah satu basis pengguna terbesar di dunia hingga saat ini. Bukan rahasia lagi bahwa Lazada juga memiliki berbagai peluang potensial untuk memperoleh lebih banyak penjualan dan membangun hubungan merek. Dan yang kedua, serangkaian upgrade yang diinginkan. Lazada telah meluncurkan beberapa alat penjualan paling efektif di pasar yang telah membantu para penjualnya untuk merealisasikan tingkat keuntungan yang lebih besar dengan mudah. Misalnya, Akademi Lazada menawarkan kursus komprehensif tentang penjualan efektif dan iklan berbayar. Jika Anda seorang penjual baru maupun berpengalaman, Anda akan menemukan bantuan platform yang akan sangat membantu bagi bisnis Anda. Yang ketiga, bantuan pengiriman in-house dengan mudah. Lazada tidak perlu repot mengatur pengiriman Anda sendiri karena platform ini menyediakan pengaturan logistik. Jika Anda memiliki gudang, Anda dapat menggunakan fasilitas penyimpanan Lazada di Hong Kong, China, dan Singapura dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau misalkan tadi kita kelebihan udah, sekarang kita masuk kekurangan dari masing-masing e-commerce itu sendiri. Kita masuk yang pertama nih, yaitu dari Shopee. Yang pertama itu perang harga sampai berdarah-darah. Mungkin bahasanya lebay banget, tapi kita semua tuh pasti tahu kalau di marketplace itu ada perang harga di dalamnya. Nah, karena pengguna Shopee itu banyak banget, jadi para pelapak juga harus berlomba-lomba agar pembeli order di tokonya. Yang kedua, akun lama cenderung menjadi pemenang persaingan. Akun lama ini akan lebih mendapatkan banyak promo dari Shopee sehingga akan mendatangkan pelanggan yang lebih banyak. Nah, sedangkan yang baru nih, udah nontonin aja dulu sambil makan popcorn. Enggak bercanda. Nah, solusinya mungkin teman-teman bisa nih main ganti rugi di awal dengan menjatuhkan harga sejatuh-jatuhnya. Yang ketiga, promo gratis ongkir yang ribet banget nih teman-teman. Emang sih promonya tuh ngebantu banget nih buat ningkatin penjualan di Shopee. Tapi menurut beberapa pengalaman, syarat yang diajukan Shopee ini tuh agak ribet. Kita harus upload KTP dan sebagainya. Nah, terus terkadang biaya ongkir ini juga nggak sepenuhnya diganti nih oleh Shopee. Yang keempat, pencairan dana yang lama. Pencairan dana dari konsumen ini baru akan dilakukan minimal 3 hari setelah barang dikirim. Lumayan lama juga ya. Nah, jadi untuk hal itu kita harus memiliki modal lebih agar kita tetap bisa melayani pembelian dari customer lain. Nah, yang kelima, upload gambar yang sering gagal. Walaupun gambar yang bisa diupload ini banyak, tapi terkadang proses uploadnya itu sering gagal loh teman-teman, dan error ketika ngupload di aplikasi. Nah, selanjutnya ada kekurangan Tokopedia. Yang pertama itu entah itu aplikasi maupun website yang sering terjadi error, seperti notifikasi nyangkut maupun notifikasi yang telat. Nah, yang kedua ada sering terjadi error maintenance saat akan mengakses situs. Yang ketiga, meski maintenance berlangsung sekitar beberapa jam, namun problem lain menyusul hingga 1-2 hari ke depan, mulai dari foto yang hilang hingga data toko yang tidak sesuai. Yang keempat, tidak adanya pilihan untuk memblacklist pembeli. Yang kelima, ada terkadang direpotkan oleh pembeli dengan sistem dropshipper. Yang keenam, ada perang harga sangat terasa di Tokopedia, sehingga diskon besar-besaran oleh pedagang besar sangat menyusahkan penjual kecil. Yang ketujuh, ada meski status gold merchant, tapi sebenarnya hanya beda di tampilan saja yang terkesan lebih eksklusif, selebihnya peluang barang terjual tidak berubah. Yang ke-8, ada setinggi apapun reputasi toko dan statistik transaksi yang bagus, tetap saja selalu muncul pertanyaan, ready nggak sih barang tersebut? Nah, yang ke-9 itu, fitur pengelolaan stok barang kurang bagus. Saat ada pembeli yang menunggu pembayaran, stok tidak otomatis berkurang. Dan yang terakhir, tidak adanya fitur diskon dengan waktu terbatas. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kekurangan Lazada. Yang pertama, ada pada aktivasi pendaftaran akun. Untuk bisa jadi bagian dari Lazada, nggak gampang loh teman-teman. Mungkin bagi mereka yang berwawasan luas, bermodal besar, dan memiliki banyak waktu sih nggak masalah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita baru mendaftar sebagai bagian dari Lazada, kita akan mendapatkan pesan email yang tercantum form yang berisikan perjanjian yang harus di-print, ditandatangani dengan materai, kemudian kita scan dan kirim kembali ke Lazada. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan pesan untuk interview agar kita bisa dapat masuk ke bagian Lazada.
Yang kedua, manajemen yang tidak transparan. Menjual produk di Lazada emang satu hal yang membanggakan, karena Lazada adalah salah satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan yang sangat luas. Tapi apa jadinya kalau dari pihak Lazada sendiri tidak transparan dalam hal informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan kita sebagai seller. Yang ketiga, yaitu pelanggan adalah raja. Maksudnya di sini adalah mungkin teman-teman nggak terlalu fokus dengan istilah pelanggan adalah raja. Ketika pertama kali mengajukan permohonan, sudah banyak dari penjual lain yang mengeluhkan masalah ini, di mana jika pesanan yang telah dikirim oleh seller dan masuk ke gudang Lazada lalu dikirim kembali ke pembeli, dan ternyata si pembeli mengajukan komplain karena alasan barang tidak sesuai atau ada kerusakan, dengan mudahnya pihak Lazada akan menerima pengembalian barang tersebut tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan seller atau si penjual. Hal ini akan berdampak buruk bagi seller yang bermodal kecil karena tidak mau harus menerima barang pengembalian tersebut. Nah, mungkin teman-teman kita bisa langsung masuk aja nih ke intinya. Untuk Shopee ini sendiri memang menciptakan fitur-fitur ini untuk kaum perempuan. Jadi mereka nggak cuma belanja, tapi mereka juga bisa sambil main game. Seperti Shopee Tanam, Shopee Tangkap, Goyang Shopee, Shopee Capit, dan lain-lain. Meskipun gitu nih, tapi banyak juga loh teman-teman dari laki-laki nih yang tertarik dengan fitur-fiturnya. User interface Shopee ini yang cerah juga membuat para perempuan jadi lebih tertarik nih. Shopee, Tokopedia, maupun Lazada mempunyai pangsa pasar yang sangat luas. Namun berdasarkan usia, Shopee ini lebih disukai oleh Gen Z, yaitu berusia 15-24 tahun, dan generasi milenial yang berusia 25-34 tahun. Sementara Tokopedia lebih disukai oleh kalangan atas, yaitu usia 35 tahunan ke atas. Kalau Shopee lebih mengutamakan dan mentargetkan kaum wanita, nah kalau Tokopedia itu sendiri berdasarkan hasil survei, rata-rata yang menggunakan aplikasi ini itu adalah kaum pria loh. Nah, berbeda dengan Tokopedia dan Shopee, Lazada ini memang memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Dan bisa dibilang kalau teman-teman ini bisa join Lazada, berarti teman-teman udah masuk ke go internasional. Nah, mungkin nih teman-teman masih bingung nih, kira-kira dari semuanya itu harus milih Shopee, Tokopedia, apa Lazada ya? Nah, kita punya tips nih, mungkin buat teman-teman yang bingung, kita punya tips buat gimana sih cara memilih e-commerce yang tepat. Yang pertama, pilihlah e-commerce yang terkenal di Indonesia. Kamu boleh mengacu pada tren e-commerce di Indonesia pada jangka waktu yang dekat, atau kamu boleh menggunakan berdasarkan rekomendasi dari teman atau saudara kamu sendiri. Memilih e-commerce yang banyak digunakan oleh pengguna Indonesia itu akan memberikan kamu peluang yang jauh lebih besar ditentukan oleh calon pelanggan. Nah, yang kedua, pilih yang memberikan banyak iklan. Karena ada beberapa e-commerce yang tersedia di Indonesia dan persaingannya pun juga ketat. Jadi kamu sebagai pengguna, pilihlah e-commerce yang mengadakan banyak iklan. Semakin banyak iklan di e-commerce itu, maka perusahaan itu akan semakin banyak menarik pengguna untuk melakukan transaksi di tempat mereka. Contohnya, seperti di Shopee. Kamu sebagai penjual dapat mengadakan banyak iklan di toko online kamu. Dan yang ketiga, carilah layanan konsumen yang baik. Layanan untuk konsumen bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua nih. Pilihlah layanan konsumen yang dapat membantu kamu dengan cepat. Percuma aja kalau misalnya layanan konsumennya itu lama menanggapi atau memberikan solusi. Yang ada, nanti kita kena imbasnya dan usaha kamu pun juga akan kena imbasnya. Nah, yang terakhir, tanya kekenalan yang udah punya usaha online di e-commerce di Indonesia. Terakhir, mungkin kamu bisa tanya-tanya nih ke teman-teman yang udah membuka usahanya. Dan tanyakan kepada mereka e-commerce yang mereka gunakan. Tanya aja nih, kenapa mereka gunain e-commerce tersebut. Dan apa yang membuat mereka betah di brand tersebut. Jadi, kesimpulan yang kita ambil, selain tips-tips yang kita sebutkan tadi, nah mungkin teman-teman harus tahu nih pangsa pasarnya mau kemana. Karena dari yang sudah kita sebut, poin-poinnya di atas, Shopee lebih mentargetkan kaum wanita dan generasi Z, maupun milenial sebagai penggunanya. Nah, kalau Tokopedia, rata-rata yang menggunakan adalah kaum pria, dan untuk rentang usianya adalah 35 tahun ke atas. Tapi kalau teman-teman ingin memperluas pangsa pasarnya dan memiliki kemampuan yang lebih untuk bisa masuk ke Lazada, teman-teman bisa banget buat join di Lazada ini. Dan tentunya Lazada ini bukan hanya berdagang di dalam negeri, tetapi juga teman-teman bisa berjualan di kancah internasional.
Nah, untuk itu teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai bisnis ya, walaupun cuma usaha kecil-kecilan, tapi jika dibarengi dengan keberanian, sabar dan konsisten pasti akan berhasil kok seperti para penjual di e-commerce. Nah, sekian sharing-sharing mengenai e-commerce apa sih yang efektif bagi para penjual. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman mengenai e-commerce sebelumnya. Untuk itu, sekian dari kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dadah. Dadah.